Pakai Sugar Snow buat siap-siap. Cakep. Life is now, live it up. Gusman Sige di sini. Gus Kurniawan. Balik lagi di konten. Ngobrolin yang lagi tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PR. Balik lagi di konten barengan Gusman Sige dan Gus Kurniawan. Seperti biasa, kita akan ngomongin apa yang lagi ngetren dan lagi rame selama 1 minggu ini. Yang lagi rame mah ini, yang sekarang kan udah mau masuk final Euro. Oh iya, Euro. Tanpa terasa 1 bulan penuh kita sudah menjalankan ibadah Euro. Dan sudah ada 2 finalis yang menjejakkan kaki di final. Jadi kalau bahasanya kayak gitu, apa namanya, 1 bulan menjalankan ibadah Euro, kan orang tuh nonton ya, berarti kudu dikodoan atau? Harus dikodo, kalau nggak bayar. Bayar, vidya. Tapi jujur Euro 2024 orang nggak terlalu ngikutin. Ya sama. Semenjak Itali terseok-seok, jadi pertandingan lain nggak diikutin. Padahal secara jam pertandingan jadwal itu enak banget tuh, jam 8. Jam 8 enak. 11 sama jam 2. Iya. Nggak terlalu malam gitu jam 8 mah. Mana pernah ada nonton 1 pertandingan full nggak? Nggak. Sama berarti. Paling cuman nonton sebabak juga nggak beres. Abis itu ganti. Oh. Nggak tahu, kayak kurang seru . Kurang seru dan memang kayak kesannya tuh dadakan gitu kok, tiba-tiba Euro 2024. Asli iya mah. Karena jedanya dari yang kemarin baru 2 tahun, man. Jadi yang kemarin pas Italia juara kan 2022 tuh. Iya. Padahal itu teh harusnya Euro 2020. Dan karena kemarin ada pandemi, jadi akhirnya diundur dan Italia lah juara 2022. Nah, 2 tahun berselang, itu langsung tiba-tiba 2024 Euro gitu, kayak ngedadak gitu, kayak nggak disiapin dengan matang gitu sama IO-nya teh. Kayak si Federasi Eropa teh, UEFA ke hare-hare gitu. Alas ya, nggak sekuduna Euro gitu. Tiba-tiba Euro itu juga untuk diingetin sama anak magang gitu teh. Iya, betul. Pak Platini punten cenah ini teh Euro 2024 jadi. Lah, bukannya 2026 cenah. Kamu tahu apa anak magang? Oh. Punten dilihat lagi ada kalendernya. Coba saya lihat, aja bener. Bener. Gitu jadinya. Gitu. Jadi kayak kurang jadi persiapan, buru-buru gitu. Jadinya Jerman secara penyelenggara juga untungnya oke tuh, udah siap stadionnya, udah ready gitu. Iya, cuman ini kurang di ini aja, sewa band. Ah, bener, bandnya kurang. Anang Asanti dong. Iya, harusnya atuh. Kan. Buat Indonesia aja, dikeprokan. Keren banget kan. Harusnya Anang Asanti bisa dikirim langsung ke Jerman untuk nyanyi gebiar-gebiar. Kebiar-kebiar sama rindu ini terasa indahnya, buatku terasa tenyambung. Itu ya. Jadi harusnya ada ininya ya, ada apa namanya? Ya ada si artis. Sok, ini theme song apa theme song? Nggak ada. Time zone ada mungkin. Bisa time zone Jerman bisa di situ kan, koinnya pakai gulden. Gulden, negara Belanda Gulden. Kan Jerman Belanda kan sama-sama. Euro, pakai Euro. Gitu. Jadi openingnya juga nggak terlalu meriah gitu, kayak kurang gitu. Kayak dance-nya teh harusnya nge-hire Denny Malik. Betul. Buat dance koreo Denny Malik harusnya. Atau nggak Rumingkang. Bisa Rumingkang. Ya si ininya siapa? Sandrina. Yang TikTok yang gini-gini gitu maksudnya. Sandrina kan itu. Nggak tahu orang belum. Ya, Sandrina tuh yang dulu jaipongan di IMB. Ya orang nggak tahu. Masa nggak tahu yang gini-gini? Demi Allah. Oh, itu tuh harusnya dijadikan opening ceremony gitu. Nggak kerasa kan tiba-tiba sekarang final aja. Betul, Sok. Gimana? Nggak ada rame-ramean. Asli, udah mau diulang udah nggak bisa. Susah tuh. Susah. Sok di tahun-tahun sebelumnya mah Euro pasti ada ininya wae gitu. Momennya aja gitu. Apa sekarang yang diingat momen? Nggak ada kalau sekarang mah. Nggak ada ya, bener-bener. Paling di Euro sekarang itu yang jadi fenomena adalah Lamine Yamal. Pemain Spanyol baru 16 tahun tapi sudah membawa Spanyol ke babak final. Betul. Oh, itu juga di luar prediksi Spanyol sama Inggris teh. Masuk ke final. Yang di luar prediksi sih sebenarnya Inggris ya bisa masuk ke final karena dengan permainan yang pragmatis ala Gareth Southgate buat semua pundit-pundit di Indonesia maupun di Eropa, di dunia terkecoh.
ternyata bisa gitu gaya permainan dari Southgate membawa Inggris ke babak final setelah kemarin mengalahkan Belanda 2-1. Iya betul. Ya, jadi Belanda. kemarin itu nanti itu berarti finalnya akan diselenggarakan hari Senin dini hari ya waktu Indonesia mulai jam 2. Betul. Jam 2 subuh. Gitu. Spanyol melawan Inggris. Mana yang pegang siapa? Kayak Spanyol deh. Urang mah asal tong Inggris we bener, pendukungna gandeng pendukungna ribut. Kalau ngelihat permainannya ya kayaknya mah Inggris belum Layak lah. Butuh waktu 1 turnamen lagi lah buat Inggris pegang juara. Tapi emang meskipun ada yang bilang katanya Inggris yang sekarang teh agak mending dibanding Inggris di Golden Era. Ketika ada Lampard, ada Gerrard, ada Paul Scholes, ada Beckham, di belakangnya ada Wayne Rooney. Itu di kan depan dong Wayne Rooney. Iya, di depannya ada Wayne Rooney, di belakangnya John Terry sama Ferdinand, terus kipernya teh Robinson, bukan James dong. David James, terus pelatihnya kan waktu itu Capello itu kan nggak jelas. Si serangannya dari sayapnya crossing sambil menunggu insya Allah ada gol. Mudah-mudahan ada gol. Iya sih, karena memang gaya sepak bola dulu sama sekarang kan berubah man. Ya tapi itu monoton sih waktu itu untuk tim bertabur bintang itu gitu. Ya makanya Southgate, karena berarti Southgate ini adalah pelatih yang membawa Inggris masuk ke final Euro 2 kali berturut-turut. 2 kali back to back. Untuk jadi runner up. Amin, mudah-mudahan lah. Karena Spanyol juga di luar prediksi si pelatihnya Raúl da Fuente. Siapa sih pelatihnya teh? Nggak tahu. Ya benar, si Raúl ya itu si pelatih Spanyol itu bisa mengkombinasikan pemain muda dan pemain senior. Ya. Ya, seperti yang kita tahu Spanyol di Euro kemarin bubuk. Terus di Piala Dunia sebelumnya juga bubuk. Nah, itu teh proses transisi dari si filosofi main tukateke. Tukateke. Nah, terus Spanyol itu federasinya sampai rela mengorbankan 2 kali kompetisi besar untuk meracik dan meramu tim bisa sehangat sekarang. Nah gitu, jadi di turnamen sebelumnya bubuk, turnamen setelahnya juga bubuk, dikumpulkan bubuknya dipadatkeun eta teh. Eta bener dicayan lah satik. Ya ini ada fakta-fakta menarik soal final Euro 2024 ya Sobat PR. Jadi ini katanya mental Inggris sudah teruji karena Inggris ini berhasil melaju ke final setelah tertinggal bus di tempat latihan. Jadi diudang dah lupa. Diudang, jadi kan mental teruji. Teruji. Aing 2 kali ya tinggalin bus ya. Asli ya. Kumaha carana nepi ka stadion tong telat. Iya bener. Anu datang pangheulana ka stadion teh si eta anu gitu teh. Siapa? Lain Sturridge, Sterling juga nggak kepanggil sih. Nya saya non nyusul gitu. Terus dicarekan Gus Southgate naonan mana yang datang. Sliman kan tidak masuk skuad. Gitu. Jadi karena memang ketinggalan bus, jadi para pemain dari timnas Inggris menyewa jasa gendong orang Jerman dari hotel. Dan 4 orang menggunakan skateboard. Itu ya, jadi non ngarana make sepatu roda geuning digantina film Dono. Benar. Tukang buah. Tukang buah. Bule. Kamu jangan begitu. Jangan jahat sama orang. Coba putar balik, cenah. Saya pesan anggurnya 1 keranjang lagi, cenah. Masukkan ke bagasi. Langsung digas. Tahu. Ayo gas. Langsung diudang make sepatu roda. Olga sepatu roda kan. Olga. Gitu ya. Jadi setelah di beberapa pertandingan Inggris ini tertinggal lebih dulu, akhirnya bisa membalikan keadaan ya menjadi unggul. Kayak misalkan kemarin pertandingan terakhir lawan Belanda, Inggris tertinggal lebih dulu lewat gol Xavi Simon, lalu disamakan oleh gol penalti dari Harry Kane yang kontroversial juga, dan akhirnya di menit-menit akhir ya jelang menit 90 sosok Oli Watkins bisa mencetak gol dengan ngolongin para pemain. Itu ya bukti sahih kalau mental Inggris teruji secara klinis dan hoki. Ya, dan hoki gitu. Nah,
Jadi tertinggal di babak 16 besar, di babak perempat final sama di babak semifinal. Bisa membalikan kedudukan. Nah, ranking FIFA juga sekarang Inggris ada di ranking 5. Oh. Spanyol itu ada di ranking 8. Wah, Spanyol dihandap. Dihandap karena salah nyontek. Oh, ditipu ku budak pinter Asli. biasana eta. Map, baturan orang pernah sih. Kan emang di kelas hiji, pin kelas itu ranking ke hiji wae. Di SMP kene depin ke SMA. Terus aya nu menta niron, menta jawaban ditulis di kertas nanti nomor misalkan nomor 14, 15, 16, 17 sampai 20. Bikeun we ka baturan urang ngaran si Atang, dibikeun we ka si Atang. Si Atang teh ditinggalikeun nulis dibikeun gambar kieu. Terus kebetulan mana digambar di jawabannya. Gambar jari tengah. Ini jari tengah Atang. Eta oleh ngatangana kan? Lain, Atang tung. Atau si Atang tutung itu ya. Secara peringkat justru Inggris lebih atas ya Bung ya? Ya betul, Kita di lihat. peringkat kelima. Dan Spanyol justru ada di peringkat ke-8 ya Bung. Ini Ya, cukup menarik sekali di dunia sepak bola karena secara di atas kertas dan di atas lapangan itu berbeda Bung. Betul sekali, seperti yang kita tahu untuk di ranking FIFA kadang-kadang orang yang diunggulkan, tim yang diunggulkan bisa-bisa terseok di partai final. Apalagi ini adalah Tahan dulu komentar Anda Bung karena kita akan langsung bergabung dengan Stadion Westfalen Stadium. Kita akan mendengarkan. Mau dilanjut nggak tadi apa? nggak mau. Itu ya, jadi kita lihat karena memang secara ranking FIFA mungkin Spanyol lebih di bawah, tapi secara permainan Spanyol kemarin membalikan filosofi tiki-taka dengan kombinasi pemain muda dan pemain senior. Gitu. Pemain Spanyol yang mana tahu di skuad sekarang siapa? Ceballos. Ceballos. Oh tidak ada. Tidak ada. Jordi Alba. Jordi Alba nggak sih? Busquets. Juan Fran. Juan Fran. Capdevia. Kanijara. Ruben Baraja. Ruben Baraha. Jeung Albelda. Nggak ada. Nih pemain-pemain muda cukup dominan ya. Yang lagi disorot ada Lamine Yamal. Oh, Lamine Yamal tahu. Ya, Lamine Yamal itu pemain Barcelona, umurnya 16 tahun. Kemarin sempat hampir timnas Spanyol hampir kena denda gede dari pemerintah Jerman. Karena di Jerman itu pekerja di bawah usia 17 tahun tidak boleh kerja di atas jam 9 malam gitu. Jadi Lamine Yamal akhirnya tidak bermain. Betul. Tuh, terus Backnya ada ini. Hierro without win. Hierro geus ka mana? Hierro without wings. Gitu sama Westlife. Di belakangnya masih ada Dani Carvajal masih ada. Oh, ada Afrizal. Terus bukan Afrizal, Ambrizal. Pemain Sriwijaya FC. Bener Afrizal. Lenormand, terus kipernya Unai Simon. Unai Simon. Ya, gitu. Dia Jadi, bersih sendiri ya. Kenapa? Unai Simon. Kenapa bersih sendiri? Bersih. Oh iya, kenapa bersih sendiri? Bersih karena mandi. Oh, yang lain emang nggak mandi? Mandi. Itu. Dan di depannya ada Morata. Masih. Alvaro Morata, kapten ya, Morata. Misalnya kalau lihat Morata suka, ini mah lebih cocok jadi boy band. Ya, benar. Daripada pesepak bola. Atau jadi bintang biasanya si Morata itu. Ganteng kan, pomade terus. Justru Johnny Sins lebih cocok jadi pemain bola. Iya. Benar. Striker tajam itu mah. Tajam itu menembus pertahanan lawan. Benar, sering membobol. Sering membobol banyak profesi. Asli. Gitu. Jadi di depannya itu kombinasi tua sama senior. Senior sama muda tuh. Ada Lamine Yamal, ada Nico Williams yang bersih itu. Sama si Morata di depannya. Morata. Gitu. Nah ini kombinasi yang cukup menarik karena si pelatihnya Spanyol ini bisa membalikan chemistry. Ya. Nah sedangkan Inggris ya kita tahu sendirilah, mudah-mudahan jadi runner up lagi ya. Nah ini juga timnas Spanyol menjadi tim pertama yang mampu meraih 6 kemenangan beruntun tanpa adu penalti dalam satu ajang Piala Eropa. Ya, gitu, dan belum pernah kalah
ya bener lah, karena kan emang ngasup ke finalnya pasti can pernah elehnya. Iya tuh. Belum pernah kalah dari fase grup sampai ke babak final, Spanyol belum pernah kalah. Dan Spanyol juga ini untuk kali ketiga dalam 5 edisi terakhir berhasil lolos ke babak final. Ya, dan ini menyamai rekor Jerman. Jadi memang ya kita tahu Spanyol beberapa tahun yang lalu kan mengerikan ya dengan Busquets, Iniesta dan Xavi Hernandez, di depannya ada David Villa, Fernando Torres. Betul. Di kiri ada Joaquin Sanchez, terus ada David Silva. Jesus Navas masih main coy. Masih? Masih main. Umur udah 38. Jadi ini Euro terakhirnya Jesus Navas. Mudah-mudahan bisa berakhir dengan happy. Diperpanjang nafas. 38 gitu sih itu teh. Mainnya 38. 40 gitu. 40 kayaknya. 40 enak kuruna dagang LPG cek orang mah. Asli, karena saya nyokot LPG-nya di Emong dilihatnya tadi Emong, Jalan Emong, tukangan apart. Dari saya nonton dulu 2006 masih di Sevilla dia. Masih tuh. Sampai sekarang juga masih di Sevilla. Masih Sevilla luar biasa. biasa. Di Sevilla gitu. Jadi ini adalah kombinasi yang menarik. Kita lihat di pertandingan final nanti Euro 2024 yang akan digelar hari Senin dini hari jam 2. Ya, pertandingan antara Spanyol dan juga Inggris. Apakah Spanyol bisa juara dengan skuad yang bagus atau Inggris bisa jadi juara 2 dengan skuad yang juga bertabur bintang? Apakah football is coming home atau football is coming to Madrid? Yes, ya. Dan kalau misalkan memang football tidak coming home berarti salah alamat. Ya benar. Ya, biasanya lupa ngeganti alamat di Shopee. Karena gitu kan. Iya betul. Kayak dua orang kayak dua. Di kosan. Ka kosan yang Kak Imah. Datangna Kak Imah wae. Datangna. Tapi Imah indung maneh kudu nganterkeun kan itu ka kosan. Tapi barangna teh ke bawah. Pesan deui. Poho deui. Ngirim gitu deui. Terus Kak Imah, adi maneh ayeuna nganterkeun gitu. Jadi ngumpul reuni we di kosan. Gitu ya. Ini prediksi Kun Kurniawan Spanyol menang 7-0. Mana? Prediksi kan namanya juga prediksi. Ya. Prediksi Spanyol menang -7. Atau 0-0. Kita lihat ya. Buat selamat ini buat yang arisannya masuk semua ya. Inggris dan juga Spanyol ya. Ya betul, arisan. Judi. Ya enggak apa-apa, arisan. Astagfirullah kamu. Arisan. Ingat, uang yang dihasilkan dari judi tidak berkah. Jadi dari sekarang mending deal-dealan aja. Bagi 2 we. Jadi dosanya ditanggung bareng-bareng. Tidak boleh itu ya. Saya sudah meninggalkan judi setelah pas 2000 berapa Euro 2016 kalau nggak salah dapat kocokannya Wales. Saya berhenti main judi. Tapi kan Wales waktu itu bagus, ada Gareth Bale. Iya Gareth Bale, tapi udah nggak masuk final, anggar tidak menang. Itu mah sama aja udah nyetor duit aja langsung. Gitu. Iya. Dapat Wales nggak sesuai duit orang tah gitu tah. Itu ya, jadi selamat sekali lagi buat yang arisannya masuk ke babak final. Ya itu kan kalau judi itu kan haram. Kalau kalau merubah bentuk tubuh yang udah dikasih sama Allah itu haram gak sih? Nah ini mah masih perdebatan. Perdebatan ya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak karena yang bilang enggak adalah ini salah satu ikhtiar untuk mensyukuri apa yang udah ada gitu. Pengen kelihatan bagus kan, katanya Allah itu senang yang indah-indah. Betul. Gitu. Berarti kalau operasi plastik itu masuknya? Nggak tahu, itu harus ditanyain ke Ustadz ya, jangan ke saya. Ya betul. Bagus tidak terpancing ya. Iya tuh. Jadi belakangan ini lagi rame masalah operasi plastik ya, khususnya di operasi hidung. Mahal ini dan juga Rizky. Ya, Rizky Pelu. Saya sudah tahu ke situ. Jadi Mahal ini dan juga Rizky Febian muncul belakangan ini ke publik dengan bentuk hidung yang berbeda dan juga ini menuai menuai komentar dari beberapa netizen. Ada yang bilang, aduh Lini sayang banget, kemarin tuh udah cantik banget, sekarang jadi aneh katanya. Ada yang bilang, Lini kok jadi mirip Boyen. Itu gimana matanya? Boyen kan ke samping ya.
Ini mahal ini ke depan. Ada juga gini katanya, aduh mahal ini bet operasi jadi we mahal teuing. Jadi mahal teuing deh. Operasinya di Korea, coy. Korea, Bos. Korea. Dan itu bukan cuman mahal ini dan Rizky Febian ya. Ada Rizky juga Febian. Rizky Febian, ada juga istri dari Ruben Onsu. Iya. Yaitu Sarwenda. Ya. Menjalani operasi ketupat Dengan menggunakan topi polisi dan tongkat polisi, ditemani oleh veteran Peto yang meniup peluit. Onyo Onyo tiup peluitnya Onyo. Prit. Nah, maju Itu ya. Si Sarwenda ini menjalani operasi plastik karena mata panda terlihat sayu dan muka ditambahkan lemak. Agar lebih fresh dan lebih awet muda gitu. Mukanya disuntik lemak, Tambahan lemak. oh gaji sapi gitu. Padahal Sarwenda udah cantik apa adanya ya. Betul. Karena kan mantan Caribel gitu. Kamu cantik dari mananya cenah. Garis di manana itu cenah. Sarwenda mah cantik atuh. Cantik Sarwenda mah itu generasi pertama Caribel tuh Sarwenda. Ada Gigi, ada Feli, ada Anissa, ada Kristi, ada siapa? Apa? Ada Cherly, ada Angel, ada Rin Hermana. Lah, ini Rin Tintin. Rin siapa gitu. Satu lagi siapa ya? Anissa. Namanya Aurin. Anissa nges. Oh, nges. Anissa nges. Yuyun gitu kalau nggak salah. Wahyuni ya. Ada Wahyuni Caribel. Oh Devi yang keluar kan sama Sarwenda. Devi Sarwenda keluar langsung dipinang oleh Ruben Baraja. Ruben Onsu tuh. Ini juga Cherly juga baru ini juga di operasi juga. Operasi ke ini. Apa? Perut kalau Cherly. Karena kan katanya Cherly teh perutnya bergelambir. Terus akhirnya dioperasi di sana jadi rata lagi. Jeung tanah tapi rata. Rata dengan tanah. Kita mau digusur Satpol PP. Enggak, tapi beneran jadi kurus lagi. Oh iya, karena kita tahu sekarang Caribel juga comeback lagi ya. Kapan lagi kita lihat girl band ibu-ibu? Iya benar. Udah punya anak semua itu. Bukan uwa-uwa. Udah ibu-ibu itu semua. Tapi masih tetap lah. Kunz Kurniawan berhenti dengerin Caribel semenjak Feli keluar. Feli Cibi. Kunz Kurniawan die hard fans dulu kan. Tui Boy ya tuh. Tui Boy, orang mah Tui Boy garis keras. Gitu ya. Jadi Sarwenda ternyata operasi nambah lemak, berarti ditambah disuntik ya? Iya, mungkin biar kelihatan lebih ampek gitu ya. Tembem. Terus juga si mata pandanya biar nggak terlihat sayu. Banyak ya. Maksudnya ada beberapa orang yang padahal mata panda tuh lucu ya, SBY coba lihat. Enggak lucu. Kelihatan ribu kasihan saya mau ngeliat SBY. Jadi kayaknya nggak fresh gitu ya. Iya, kayak pengen bilang, "Pak, istirahat gerak." Gitu. Tidur kata aku. Saya harus melukis dan menghasilkan banyak lagu demi bangsa Indonesia, demi dunia musik Indonesia, demi tampil di Pesta Pora. Masya Allah, ini Pak SBY saking seringnya ngelukis sekarang katanya ada di Braga. Sketsa wajah 10 menit. Spesial by SBY, spesial guest. Ada di Braga. Karena kan memang beliau kan sangat cinta dengan kesenian luar biasa tinggi. Ya. Itu yang pertama Sarwenda ya, mantan atau masih ya, masih istrinya Ruben ya? Masih istrinya Ruben Onsu lagi di dalam proses perpisahan gitu. Iya masih. Buat Onyo, buat kakak, kalian harus kuat nak, kalian harus bisa menggantikan peran ayah yang juga ibu sebenarnya. Kita doakan yang terbaik lah ya. Yang kedua setelah Sarwenda, ini ternyata yang operasi itu tadi ya ada Mahalini dan Rizky Febian. Ya. Ini alasannya Rizky disampaikan langsung oleh ayahnya Sule. Hah? Oleh ayahnya Sule. Oh, entah pakai koma ya soalnya ya. Dikatakan oleh ayahnya Sule, Rizky Febian tidak bisa motong atau operasi hidung di sini sehingga ke Korea untuk menjalankan operasi. Minta doanya semoga Aiki sehat kembali dan akan makin bagus hidungnya. Karena Iki itu dari kecil punya sinus dan itu harus diambil cairannya dengan cara dikecerok sama dokter. Seperti ngecerok tutut. Tapi keluar beneran tutut.
Tapi ini kontroversi juga karena ya itu tadi Mahalini disebut mirip Boyen, terus Rizky Febian disebut mirip Sinus. Enggak. Mirip apa? Siapa? Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Itu gitu. Jadi karena memang ada alasan, karena katanya emang kalau sinus biar sembuh harus dioperasi. Jadi sekalian we dilancipin gitu. Dan kalau Mahalini ini alasannya dari beberapa kesaksian warganet, Mahalini melakukan operasi karena memiliki sinus yang sudah mengganggu aktivitasnya dalam bernyanyi. Oh, dua-duanya ternyata punya sinus. Pantesan jodoh dan menikah. Itu dia. Iya, karena saya kirain teh ya si Rizky Febian sinus, si Mahalina kosinus sama tangan. Sulenya Sule tangan. tangan kamu gitu. Sinkostan. Ya. Itu adalah teori atau rumus margonometri. Trigonometri. Tetangga orang ada Pak Trigono. Oh, Trigono. Pak Trigono keren. Suruhnya Patri. Itu kan kalau nggak salah sinus teh bikin kita jadi pilek menahun kan? Jadi sering-sering pilek gitu, kedinginan sedikit pilek gitu. Jadi sesak juga ya katanya. Kayaknya teman saya ada yang begitu, dia sinus pileknya sering gitu. Dan katanya nggak bisa nyingsring kalau sinus ya. Kalau nyingsring kekencengan suka jadinya pusing. Iya, makanya dia nggak bisa nyingsring ngembusin napas, nyedot gitu, susah makanya. Nyingsring atau sebutan. Itu ya. Ini mah karena alasan kesehatan ya berarti. Ya mungkin dimaklum lah, karena kan apalagi Mahalini sebagai penyanyi profesional, katanya sinus bisa mengganggu pernapasan dan olah vokalnya. Iya tuh, ntar kalau misalkan pas lagi nyanyi suaranya jadi sengau kan nggak enak ya. Iya. Nah, ini apakah sinus bisa mengubah hidung? Nah ini dia nih, sangat tergantung pada prosedur operasi yang dilakukan. Oke, apa itu tuh? Nah, soalnya sinus teh ya mungkin ditangani dengan tindakan pembedahan yang berbeda ya. Ada beberapa jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasi sinus akut. Apabila operasi yang dilakukan adalah septoplasti, balon sinuplasti, dan endoskopik sinus surgery, maka tindakan tersebut tidak akan mengubah bentuk hidung. Oke, berarti kalau lubangnya jadi 4. 1, 2, 3. Kalau nggak di sini, jadi di sini 1, 2, 3, 4 jadi kayak suling. 1, 2, 3. Tiap napas ada suaranya. Tut. Itu. Jadi ada tindakan pengobatan sinus dengan yang si operasi tadi dengan tidak mengubah bentuk hidung. Ya, betul. Tapi mungkin karena memang pengen sekalian operasi, bisa jadi udah sinusnya diambil, hidungnya dibagusin gitu. Ya, betul. Karena gitu. takut ada bekas-bekas. Ya. Bukan jerawat, ada bekas operasi. Ya, jahitan. Bekas jahitan, jadi udah langsung dioperasi gitu. Nah, kalau yang tadi disebutin ya, tindakan-tindakan itu teh tidak dilakukan dengan membedah hidung secara keseluruhan, tapi cuma sebagian aja. Nah, karena istilahnya adalah turbinate reduction atau functional rhinoplasty. Gitu. Apa artinya itu? Jangan tanya saya. Betul, nanti ada muncul di sini tuh. Ya, betul. Besar kemungkinan bentuk hidung berubah. Hal tersebut berkaitan dengan prosedur yang dilakukan. Nah, berarti bisa jadi bisa ya tergantung nanti tindakannya mau diapain, bisa ngomong ke dokter, "Dok, saya mah pengen diangkat sinusnya aja." "Dok, saya mah pengen dirubah sekalian sama hidungnya," bisa gitu. Jadi hidungnya dirubah jadi telinga. Telinga di sini, hidung di sini. Ya kan, itu mah sesuai dengan prosedur dan juga tindakan. Nah, ini tadi ada istilah-istilah yang cukup asing mungkin ya buat Sobat PR dan juga buat Kunz Kurniawan juga, ternyata ini ada penjelasannya. Tadi disebutkan ada septoplasti. Jadi septoplasti ini adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki masalah rumah tangga. Bukan. Ini? Masalah yang berkaitan dengan garis tengah lapangan bola. Jadi takut garis tengahnya mencong. Betul. Udah dioperasi dah. Nah, garis tengah hidung ya. Jadi ini di sekitar sini nih garis tengah hidung ya, Sobat PR. Dan ini operasinya meliputi restrukturisasi partisi pembagi lubang hidung alias septum. Jadi ke sini gitu. Nah, kan suka ada ngelihat kayak siapa ya? Owen Wilson kan iya, kayak bengkok gitu. Dia kayak bengkok. Ditonjok. Nah itu dipakai septoplasti tuh kalau mau dilurusin. Kalau di film-film Jackie Chan biasanya kalau kelihatan hidung bengkok langsung digitu.
gitu. Tidak akan sakit. Tidak akan, tapi bergeser ke sini. Ke dia tak. Hidung di samping. Itu ya. Jadi septoplasti adalah yang berkaitan dengan garis tengah untuk untuk hidung ya, garis tengah. Yang kedua ada balun sinuplasti. Nah, ini tindakannya dilakukan dengan memasukkan balon yang dikembangkan dalam rongga hidung untuk mengatasi penyebab sinusitis. Jadi balonnya dimasukin ke rongga hidung, ditiup, gitu. Udah sembuh. Itu pertanyaannya adalah balonnya ketika masuk ke dalam hidung ditiup oleh dokter, ditiup oleh suster atau pakai genset. Ini apa? Yang buat gitu. Oh, pakai ini apa namanya kompresor. Pakai ditiup sendiri. Sini kasih. Gitu. Sampai ngebleduk di dalam. Betul. Nah, itu tuh pas udah ngebleduk otomatis si sinusnya kaget, langsung mencar semua. Langsung apa namanya? Kesembur sama angin yang ngebleduk itu keluar lewat mulut gitu. Betul. Sembuh itu teh. Sembuh terus, tapi ada perubahan di ini apa di hidung. Jadi jebak, juga gumong. Jadi kayak boyan balik lagi. Itu ya. Jadi tindakan memasukkan balon ke dalam hidung terus nanti ada prosedur lainnya lah ya. Berikutnya ada endoscopic sinus surgery. Ini adalah endoskopi yang dibarengi dengan penggunaan alat lain untuk membuka hubungan antara sinus dan hidung. Dia dikorek-korek hubungannya. Gitu, masuk ke dalam hidung. Masuk terus masuk. Masuk terus. Gitu ya benar. Iya benar. Jadi si kameranya masuk lewat hidung. Iya. Kameranya kalau nggak salah Canon ya, masuk Canon. Enggak, tapi pakai drone. Pakai drone. Itu ya, jadi membuka hubungan antara sinus dan hidung tujuannya untuk menghasilkan drainase yang lebih baik dan membuang material penyumbat atau terinfeksi. Berarti dirojok-rojok berarti ya? Iyalah. Kan masuk ke dalam kan si kameranya. Endoskopik makan begitu. Iya masuk kan? Dimasukin. Itu nanti ada kameranya kelihatan tuh apa yang bagian sinusnya mana yang harus dihancurin dan lain-lain. Iya. Berikutnya? Ada ini turbinate reduction. Apa tuh? Reduction. Pengurangan bagian turbinat yang membengkak akibat iritasi alergi atau iritasi kumaha itu. Ini masalahnya adalah bagian turbinet itu apa ya? Ya, tindakan ini dapat membuat tampilan hidung tampak lebih kecil meski sebetulnya tidak ada tulang ataupun tulang rawan yang dihilangkan. Jadinya mengecil sih hidung. Ya. Kayak siapa ya? Kayak Michael Jackson mungkin ya. Itu mancung. Tapi jadi oh iya benar, gitu kayak dijepit sama ini jemuran gitu. Bener, gitu. kayak elemen gaple. Dijepit. Cuman bedanya nggak pakai helm aja. Iya betul. Bedanya nggak pakai helm aja. Gitu. Ini yang terakhir ada functional rhinoplasty. Ya. Ini tindakan rekonstruksi bagian tulang dan tulang rawan pembentuk hidung untuk menghilangkan kelainan yang menyebabkan masalah pernapasan. Itu Michael Jackson bisa tuh. Betul. Jadi gini. Jadi biar nggak sulit bernapas. Tapi bukankah apabila lubang hidung mengecil bukannya nanti napasnya jadi nggak bisa sesak ya? Nggak tahu dah. Nah, itulah yang belum kita coba gitu. Mungkin di sini ada yang mau endorse Gusman Sige buat operasi hidung. Operasi hidung. Operasi hidung tuh. Tapi mana puas nggak dengan bentuk hidung orang? Aing nggak puas. Aing nggak puas sama bentuk hidung mana. Orang kayaknya segini mancung nggak sih? Enggak. Aman lah segini mah, nggak terlalu kayak boyan lah. Maksudnya kan ada yang blok gitu, ada yang namplek. Kalau segini mah aman lah, mancung lah. Enggak, kalau mancung enggak. Apa dong? Muncang atau? Enggak, muncang. Mencong. Kalau segini nih, kalau orang cukup mancung, cuman agak agak lebar, agak jebak. Kayak jambu air. Bener. Ganteng-ganteng jambu air teh nih kan ini. Itu ya, jadi ada beberapa istilah tadi dalam hubungannya dengan operasi hidung dan juga sinus. Dan kita doakan, ya maksudnya kita jangan ngejudge lah. Itu kan maksudnya Mahal ini dan Rizky Febian kan alasannya sinus dan pakai uangnya juga uang mereka. Gitu. Dan patut kita tunggu apakah Ayah Sule akan juga operasi hidung. Ya betul, siapa tahu hidungnya jadi kayak Pinocchio. Panjang. Jadi Dawala. Kita Umit Dawala. Umit Davala. Itu ya, itu yang lagi ramai kemarin Rizky Febian dan Mahal ini, dan ini nggak kalah ramai juga. Ini juga masih di seputaran selebritas. Ya. Yang kemarin ada marah-marah. Dokter Tompi marah-marah ke timnya Atta Halilintar ya gara-gara clickbait di YouTube.
Ya, jadi kemarin Dr. Tompi diundang ke salah satu program TV swasta yang isinya itu tanya jawab gitu, Q&A. Dan di situ Dr. Tompi mengungkapkan kekesalannya terhadap timnya Atta Halilintar ya. Dan gara-gara di tayangan YouTube terbarunya Atta Halilintar menyebutkan jumlah nominal dari rumah Dr. Tompi. Menyebutkan bahwa rumah barunya itu seharga 150 miliar rupiah. Gara-gara itu. Padahal di tayangannya itu sepanjang penayangan Dr. Tompi tidak menyebutkan nominal 150 miliar. Tidak ada. 155 lah. 125. 2,5. Itu harus diklarifikasi dulu ya. Kata Dr. Tompi karena memang dia tidak menyebutkan angka itu. Dan dari pas tayangannya jadi dimunculin lah. Dan yang bikin Dr. Tompi marah itu karena udah sampai diperiksa petugas pajak gitu. Iya, sampai dipanggil kan? Sampai dipanggil, terus kata Dr. Tompi harusnya diperiksa mah ya klaimnya timnya Atta Halilintar atau mereka yang ngeluarin klaim gitu. Oh gitu. Tapi operasi hidung bisa, dokter? Bisa. Kenapa sinus? Oh ini berhubungan berarti ya? Iya berhubungan. Berhubungan nih bener-bener. Itu ya jadi rame karena memang nggak tahu juga dasarnya apa timnya Atta Halilintar ngasih keluar angka 150 miliar karena dari awal sampai akhir tidak menyebutkan angka Dr. Tompi teh. Iya pas di konfrontasi ke tim Attanya dari mana lu bilang 150 miliar katanya. Terus dia bilang biar seru aja katanya gitu. Itu adalah keisengan yang bisa bikin orang lain jadi rudet. Jadi rudet ya, jadi harus datang ke kantor pajak. Ini teh kenapa timnya Atta Halilintar tidak berpikir sampai ke situ gitu. Betul. Padahal Thorik 2 bulan udah haji. Iya. Alhamdulillah, Thorik 2 bulan udah haji. Itu lebih harus diperiksa lagi sih. Tuh gara-gara Thorik 2 bulan udah haji, di TikTok jadi rame tuh penjelasan tentang haji gitu. Bagus lah. Jadi kita ada pencerahan kalau memang kayak gitu ya. Dan yang kasihan lagi adalah lagi-lagi Aurel Hermansyah digosipkan tidak akur dengan mama papanya Atta. Oh. Itu ya. Karena apa? Gara-gara pacaran sembarangan. Jangan sembarang pacaran. Loli. Zaman jadi loli. Zaman jadi loli. Itulah ya. Jadi buat di sini juga mungkin ada sobat PR yang jadi konten kreator kalau misalkan memang tidak ada sumber pasti yang disebutkan oleh narasumber, janganlah bikin dan juga jangan mengada-ngada gitu. Jangan ngadi-ngadi. Nanti takutnya apa yang menurut kita wah ini mah seru nih atau iseng lah munculin apa gitu dengan data yang tidak valid, nanti takutnya ngerepotin orang dan juga narsum. Betul. Kan kita teh maksudnya ke narsum teh kan udah mah kita teh minta tolong, terus minta waktu, terus ternyata hasilnya tidak sesuai dan bikin ribet si narsum, wah itu mah zolim. Zolim itu. Dan kita sebagai netizen juga jangan terlalu gampang ke trigger sama sama hal-hal yang belum jelas. Kayak misalkan itu clickbait berita atau clickbait dari dari konten kreator. Jangan gampang kepancing gitu. Iya, mendingan apalagi ini kalau misalkan clickbaitnya dalam bentuk judul berita. Jangan langsung di-share, langsung disebar. Buka heula linkna. Buka dulu, terus baca, abis itu cross check sama media lain. Karena saya pernah waktu itu baca ada clickbait nulis begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Taufik Hidayat meninggal dunia. Wah, kaget dong saya ya. Kaget atuh, itu kan sebagai atlet nasional. Betul, pas saya buka beritanya adalah seorang ketua RT Taufik Hidayat meninggal karena tersengat tersengat petir katanya gitu. Petir malah tersengat tersambar petir gitu. Ternyata itu nama seorang ketua RT di Jawa. Asli Taufik Hidayat. Saya pikir pebulu tangkis. Betul, seperti clickbait kemarin Del Piero meninggal di timur gara-gara kecelakaan mobil. Pas dibuka kan, sebagai Alessandro Del Piero mania kan sedih kan. Ternyata memang ada 2 pemuda timur. Yang satu namanya Del Piero tabrakan. Itu tuh harus
harus harus dipastikan. Iya betul. Cek, recheck, cross check pokoknya. Jangan langsung kebawa emosi. Kan kemarin juga ada ibu-ibu ke trigger gara-gara si susunya UHT. Dia nggak dingin. Nggak dingin. Ya, padahal kan memang susu UHT mah tidak pernah dimasukin kulkas atau. Iya, kan itu teh UHT teh kan pasteurisasi. Apa? Ya, hasil pasteurisasi kan? Iya gitu. Iya. Kalau susu UHT dimasukin ke kulkas itu nanti bakal dingin. Dan akan merusak kandungan-kandungan yang ada. Betul, kandungannya bakalan rusak gitu. Tapi yang orang bingung adalah kan ada tuh yang kecil-kecil ultra. Nah itu masuk itu ke situ. Bukan UHT itu. Tapi apa? THU. Ya, tahu. Biar nih. Oh, bukan ya. Oh, yang seleteran. Yang seleteran itu UHT. UHT. Oh, bukan UHY. Bukan. Uhui. Nah, itu ya. Jadi kemarin ada I don't think about this news is so disgusting, yes, right? Hurry up! I don't have a time. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Tenenet. We don't talk anymore. Tenenet. We don't talk anymore. Hi, we you ni. Apa lah? Itu lagi rame ya, kemarin ada ibu-ibu tantrum yang mempermasalahkan tentang susunya dia nggak dingin. Susu 1 liter berarti ya? Ya, jadi dia balik lagi ke minimarket yang... Susu saya tidak dingin katanya, motor saya tidak nyala. Air pump bocor. Iya. Suami saya main gila. Anak saya sakit. Ya, balikin uang ojolnya. Tiba-tiba. Itu ya. Ibu, kunaon. Kemarin rame dan marah-marahnya marah-marah banget. Dan yang orang curiga adalah kenapa dia bisa marah semarah itu, man. Karena dia pakai headset. Kenapa? Dia nggak kedengeran kalau dia teriak-teriak gitu. Iya. Jadi yang dia denger teh normal juga nanya sakieu mah gitu. Oh iya, makanya dia teriak-teriak. Teriaknya teriak banget itu mah. Iya, karena orang-orang yang kalau misalkan dengerin headset terus volumenya tinggi, ngomongnya jadi kayak gitu kan. Iya ngenahan pisan gitu. Kemana maneh? Cenah gitu. Jadi disinyalir itu ya. Dan kemarin jadi rame banget dan menimbulkan reaksi dari netizen-netizen. Yang sudah ini sudah kita himpun dari kolom komentar dari Instagramnya @pikiranrakyat. Betul. Ini yang pertama ada dari Niki Hosasi. Komennya adalah dokter jiwa tolong pasiennya lepas. Waduh, bisa jadi sih. Ini ada Didin Boneng ya yang... Waktu kalian 5 menit. Kalau tidak kalian akan menyesal seumur hidup. Gitu. Itu yang dibom. Itu ya. Jadi mungkin ini juga ada masalah. Nggak tahu. Dia juga sempat bilang kan kemarin saya ada order susu dingin kok. Tuh. Dan dia culture shock kali karena biasa di luar negeri meren. Karena kan dia bahasanya kan campur-campur. Campur ya, betul. Itu. Dan yang pasti sih orang juga belum pernah nemuin susu UHT yang dingin. Dan bisa jadi ini memang kurang kurang education gitu. Itu ada Rizka Rosalia, ibu yang marah saya yang malu. Betul. Biasanya ini adalah momen-momen nutuk hulu ya. Nutuk hulu momen ini seperti kita sebagai seekor itu teh namanya burung unta. Burung unta kan suka nutupin kepalanya ke bawah. Itu teh lagi malu. Oh, yang ya. Kan kita suka ngerasa gitu orang lain yang berbuat kita yang malu. Kalau bahasa Inggrisnya second hand embarrassment. Yes, second hand serenade. This fall for you. Iya. Ini ada dari Putri Janet. Kalau mau dingin taruh aja di kulkas sendiri aja. Sebetulnya itu adalah solusi ya. Tapi bener loh. Kalau misalkan memang si susunya udah dibuka, cetrek gitu. Harus disimpan di kulkas. Kalau enggak jadi hasem. Ya betul. Orang pernah soalnya. Jadi saking nggak maunya disimpan di kulkas keluarga gitu, takut diminta sama adik gitu. Jadi udahlah, orang teh udah buka set beli susu UHT yang krim, yang nggak ada rasanya. Aing mau simpan di kulkas bisa di kokop kuno lain. Udahlah, udah dibuka, cetrek, diminum lah sambil main PS, simpen lah. Terus selang sehari atau 2 hari gitu mau diminum lagi dong. Pas diminum udah kental dan juga udah asam. Iya pasti, itu pasti. Gitu.
bakteri itu teh dari mulut. Harusnya kalau mau jangan kena gitu tuh. Iya betul. Ya, tapi di sini. Itu jadi memang kalau misalkan udah dibuka si UHT-nya masukin ke kulkas. Gimana caranya masukin susu UHT ke dalam kulkas? Buka kulkasnya, masukin susu UHT-nya tutup. Bagus. Sekarang gimana caranya masukin gajah dalam kulkas? Buka kulkasnya, masukin gajahnya tutup. Salah. Kenapa? Harusnya yang benar adalah buka kulkasnya, keluarin susu UHT-nya, masukin gajahnya, tutup. Kulkas saya mah gede, cukup untuk UHT, cukup untuk gajah. Wah, berarti ini beda referensi komedi ya. Itu ya, tapi bener tuh kalau misalkan memang masalahnya nggak dingin, nah tadi asupin kan orang apa? Kenapa? Tebogaan kulkas, man. Nah itu dia. Tapi kalau bisa jadi dia punya kulkas, tapi kalau dicolokin ke listrik, ngejepret. Iya. Gitu. Boleh ini jadi dingin, tapi saya tidak bisa nyetrika katanya. Nah, pilih we sok, susu dingin atau baju kusut. Ya. Sok, we. Baju rapi, tapi tidak dingin. Nah, pilih aja. Bingung. Itu mah pilihan hidup. Hidup, life is choice. Choice, coy. Ya. Masa beli TWS bisa? Masukin susu ke kulkas nggak bisa. Itu ya. Ini ada komentar lagi dari Puspatria. Apa cenah? Hodamnya apa ya? Hodamnya itu adalah batok miosol. Gededet. Gitu. Gitu. Kudu dicepengan, kalau nggak harus di talian. Jadi yang satu ke gas, yang satu di sini. Di batok. Bisa jadi. Ini ada juga dari Dewi Shi ya. Dari ukuran susunya yang 1 liter emang rata-rata ditaruh di rak, nggak ada di ukuran jadi rata-rata katanya. Ini kayaknya mah praktisi di dunia persusuan nih dan juga di rak-rak. Apa namanya teh? Kalau yang kayak gitu teh merchandising biasanya. Jadi kalau susu 1 liter itu biasanya disimpan di rak, tidak di kulkas. Betul. Kulkas. Ya. 1 liter di lemari pendingin. Mungkin kalau yang kemasan kecil ditaruh lemari pendingin ternyata kurang dingin, ya masuk akal kalau komplain. Tapi rata-rata lemari pendingin minimarket emang di setel dingin yang sedang. Nah, ini berarti dia mempertanyakan, yang dipermasalahkan adalah si ibu ieu susunya 1 liter atau susu yang kecil. Nah, dan ini ada pertanyaan mendasar dari permasalahan ini. Apa itu? Dari Pak Joedi. Joedi apa cenah? Emang waktu beli nggak dipegang-pegang dulu, Bu? Pan kerasa meren dingin nggak aja? Iya juga ya. Kenapa ketika baru sampai rumah, baru loh kok nggak dingin? Iya juga. Siapa tahu ini juga, kalau dicek di awal, mungkin jarak rumahnya jauh. Ya. Mungkin dari awal dingin, pas perjalanan kan ada proses. Betul. Jadi hanet. Ya. Sampai rumah nggak dingin, itu juga harus fix iya mah. Kudu Aneh berobat. juga ya, bener ya. Kudu berobat. Kurangin gerak ini headsetnya di sini teh kurangin. Apalagi dimasukin headset ke helm gitu, itu teh bahaya. Ya kan pas beli teh pegang. Nggak dingin. Cari yang dingin. Kudu gitu. Gitu loh. Hari ibu gimana? Ini memang aneh gitu. Potongan rambutnya aneh lagi. Aduh. Gara-gara itu kali. Kayaknya iya. Meren stres beres cukur. Terus rambut jangarnya kebanyakan. Itu kan harusnya dicabutin tuh rambut jangarnya. Itu ya. Apalagi nih? Satu lagi mungkin. Nah ini adalah apa namanya bentuk support dari MRSTGY 03. Yang sabar ya, kerja di bagian pelayanan, banyak orang stres di mana-mana di semua lapisan dan golongan. Kurang dingin, capek-capek ke supermarket, kan ada teknologi lemari es atau biasa disebut kulkas. Betul. Ini yang jadi kemarin disoroti juga adalah ketika si ibu-ibu ini marah. Terus bilang, "Gak usah senyum." Customer lagi marah-marah kok kamu senyum. Itu adalah bagian dari SOP. Ibu berharapnya apa? Ngejembian. Gitu terus dingin. Rambutnya jelek. Apa yang diharapkan tuh kalau nggak senyum? Ya justru harusnya pas kita lagi marah-marah ngelihat si kasirnya senyum, harusnya kita luluh. Iya. Kita senyumin balik. Beres itu baru boleh marah-marah lagi. Coba kalau misalkan marah-marah terus si kasirnya cemberut, kan jadi ke pancing juga. Itu menjadi ke-trigger buat tambah marah lagi. Iya.
Gitu. Jadi respect buat teman-teman yang bekerja di bidang hospitality ya, apapun itu, front office, satpam. Tidak semua satpam senyum sebenarnya, tapi itu Satpam memang senyum-senyum. satpam memang senyum-senyum. Iya, satpam pabrik songong-songong. Ah, itu tuh songong-songong biasanya. Ya, sering dimarahin sama satpam pabrik, tapi dibaikin sama satpam bank. Selalu itu. Terbaik satpam bank karena pelajaran pertamanya ada hospitality. Iya betul. Kalau ketemu teh kayak ketemu saudara jauh yang udah lama gak ketemu gitu. Asli, makanya pulangnya Selamat masuk katanya. Itu cai heula Asli. gitu. Tekedah we. Pas udah beres, kemana tuh meni rusuh cenah. Iya, canak ieu rambutan. Aya rambutan ieu cenah. Aya lauk. Bade ditempel di hareupeun elep cenah gitu. Betul. Saya pulang dari bank tuh bawa ranginang. Alhamdulillah. Bawa ranginang atah gitu kudu digoreng lah. Iya. Luar biasa, itulah baik. Pokoknya yang ada yang bilang kalau memang satpam di depan adalah PR dari perusahaan sesungguhnya. Betul. Ujung tombak itu. Gitu ya. Jadi respect yang di perhotelan. Ya pokoknya yang berhadapan dengan customer secara langsung dan masih bisa menjaga emosi, bisa ngejaga sikap. Betul. Dengan tersenyum ramah, wah itu the best. Karena orang mah fix gak semua mungkin bisa. Aing mah misalkan jadi kasir ya. Yeah. Aing misalkan ibu-ibu rudet, kelut weh jeung aing mah sok. Di luar tapi lepas seragam dulu. Ibu kalau berani nantang sama saya, tungguin saya beres kerja. Kan kudu balik ibu kayu lah. Kapan? Ya 5 jam lagi lah, saya baru 3 jam ini. Oke, saya tunggu cenah. Karena gua ngegigiran kulkas. Iya. Masih lama gak sih? Baru juga. Sebentar, istirahat dulu. Ya udah oke. Itu ya, respect pokoknya mah. Pas terakhir, pas udah mau selesai, udah selesai kan? Aduh lembur bu, astagfirullahaladzim. Nasib gitu. Jadi kesel sendiri kan, ya, jadi betul. akhirnya nggak jadi berantemnya. Itu adalah cara berdamai trik, dengan baik. Trik itu sebenarnya sieun kan. Oh, mau wani mah dagoan ku aing di dieu cenah gitu. Tapi kan tidak datang. Gitu ya. Jadi buat sobat PR juga kalau misalkan ada yang kurang sesuai di di belanjaan atau di komplainnya dengan baik gitu. Maksudnya ya dicoba gitu. Dicoba untuk komplainnya dengan maaf Mbak, ini tadi saya cek gitulah, gimana lah, orang nggak bisa sih soalnya kalau gitu gimana ya. Maksudnya ya komplainnya dengan baik-baik lah. Ya. Karena kan sama-sama sama-sama cari uang gitu ya. Jadi kamunya jangan cari lepeng. Sobat PR ya, sekali lagi itu tadi udah semua ya, berarti berita-berita yang lagi ramai. Udah. Sepanjang minggu kedua ya betul di bulan Juli 2024 ya. Jadi mudah-mudahan bisa nambah insight baru buat kamu semua sobat PR. Ya. Kalau ada kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar. Kita mau bahas apa minggu depan, tulis di kolom komentar tapi tidak akan dibaca karena kita ada tim yang cari. Gitu. Oke, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton dan episode kali ini seperti biasa bakal ditutup dengan kata-kata hari ini dari Kunz Kurniawan. Betul ya, ini ada satu kata-kata dari Kunz Kurniawan yang mengutip dari seorang pedagang dari Uruguay. Bahwa sesungguhnya jangan terbang kalau takut jatuh. Jangan berani bermimpi kalau takut mewujudkannya. Hanya ada satu kata. Kejar! Udah! Kunz Kurniawan pamit. Gusman Sige pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hanya ada satu lawan. Hanya ada satu lawan.